Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Pastor Meses pada hari ini berjudul Menggunakan Kuasa Allah. Saudaraku, di dalam dunia ini ada dua kuasa yang mempengaruhi hidup manusia. Yang pertama adalah kuasa Allah, yaitu kuasa Allah yang maha dahsyat, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang menciptakan dengan firman-Nya, menciptakan dengan perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Bahkan Allah juga menciptakan manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup itu kepada manusia, dan manusia menjadi hidup. Dan dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kemudian yang kedua, kuasa setan. Siapa setan itu? Setan adalah ciptaan Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi malaikat ini melawan Allah. Kuasa setan adalah kuasa yang merusak ciptaan Allah. Termasuk manusia jatuh ke dalam dosa karena pengaruh kuasa setan. Nah saudara, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Apakah akan menggunakan kuasa Allah atau menggunakan kuasa setan? Tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan rindu untuk mengalami atau menggunakan kuasa dari Sang Pencipta. Bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan kuasa Allah? Saudaraku, bisa. Tetapi ada syaratnya, saudaraku. Syarat yang pertama, kuasa Allah dapat terjadi bila kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Kuasa Allah digunakan untuk menggenapi perkataan Allah, yaitu firman Allah yang tercantum di dalam Alkitab. Perkataan Allah mengandung kuasa dan pengurapan untuk menyalurkan kuasa Allah. Itu syarat yang pertama. Terjadi untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, diperlukan iman untuk bertindak. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 dan 29. Ini ada contoh ya, murid Yesus menggunakan kuasa Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang melalui Danau Galilea. Tetapi di tengah perjalanan, murid-murid Yesus mengalami gelombang angin sakal. Dan murid-murid Yesus menjadi ketakutan. Dan mereka melihat ada hantu yang berjalan di atas air. Tetapi ternyata saudaraku, bukan hantu yang berjalan di atas air, tetapi Yesus yang berjalan di atas air. Dan Yesus menenangkan mereka. Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan ada seorang murid, yaitu Petrus, yang berseru dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, datanglah. Ada perintah dari Tuhan Yesus kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus menggenapi perkataan Yesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air karena perintah Tuhan Yesus, datanglah. Dan Petrus meresponi dengan iman. Dia bertindak, dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saudaraku, diperlukan iman untuk bertindak, berjalan di atas air. Dan ketika Petrus melihat sekelilingnya, melihat gelombang, melihat angin sakal, maka imannya mulai goyah. Petrus mulai takut, saudaraku. Dan ketika iman Petrus goyah, maka kuasa Allah pun hilang, saudaraku. Petrus hampir tenggelam. Dan Petrus berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Dan sesuai dengan doa Petrus, maka Tuhan Yesus menolong Petrus.
Tuhan Yesus selalu siap menolong murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu siap menolong saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Mereka juga berada di dalam perahu yang sama, saudaraku. Tetapi mereka tidak menggunakan kuasa Allah. Akibatnya mereka tidak mengalami seperti Petrus berjalan di atas air. Saudaraku, kita dapat menggunakan kuasa Allah karena Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Amin, saudaraku. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Roh Allah ada di dalam kita. Bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Amin, saudaraku. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 dan ke-8. Begini bunyinya, saudaraku. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Perintah ini juga berlaku untuk kita, saudaraku. Roh Kudus yang penuh kuasa diberikan kepada orang percaya dengan cuma-cuma. Dan kita bisa menyalurkan kuasa Allah bersama dengan Roh Kudus. Syaratnya adalah mari kita bersama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus. Pergunakan kuasa sesuai perintah Allah, sesuai perintah Roh Kudus, yaitu firman Allah, kehendak Allah, perkataan Allah. Yang kedua, percaya dengan iman, bertindak, maka kuasa Allah itu akan bekerja dengan efektif melalui kita. Kuasa Allah itu akan bekerja dengan efektif di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, tetapi Roh Kudus dicurahkan di dalam kita. Kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bersama dengan Roh Kudus kita dapat mempergunakan kuasa Allah untuk mengerjakan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Selamat beraktivitas, pergunakan kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati.